Maras kesayangan kita Jawa Indonesia. Jadi selamat datang sekali lagi kepada rekan-rekan, ada Bang Agung Musa di sana, ada Mas kita sudah berkumpul bersama kita, rekan-rekan dari Jawa Timur. Bisa hadir bersama saya Pak Bak di depan. Persilakan Bapak di sini bersama kita untuk Pak Lurah Rum yang tadi malam sudah dibaiat. Ya, silakan duduk bersama kami di sini. Silakan duduk bersama kami tanpa ada kalian, tanpa partisipasi semua elemen masyarakat Jawa Indonesia seantero jagat dunia. Gak mungkin akan ada Kopdar nasional ketiga nih, begitu ya. Tepuk tangan buat kita. Di sini lagi disiapkan seperti apa yang saya sampaikan. Di sini sudah bersama kita ID pertama Zelover di Indonesia. ID pertama yang pakai yang agak ganteng ini. Bukan pertama, pertama lah pokoknya ya. Karena yang akan mempresentasikan sejarah Zelo di Indonesia. Juru Kakak atau Jonet Rahmanyo, teman-teman. Semua lurah di room silakan duduk bersama kita ya. Kalau saya kan hanya pesuruh ya. Saya hanya melaksanakan negara ya. Yang mempunyai room silakan. Anda berhadir di sini karena tempat kita ini adalah para Zelover mania, gitu ya. Nah ini ada Mas Tika berhadir bersama kita ya. Ada Dirjo dan semua rekan-rekan yang ada di sini silakan Bapak Lurah. Dan bejo, ini kan besar nggak apa-apa, ini. Pengurus itu mau ngajak ini. Ya silakan depan, duduk bersama kita ya. Biar kenal bahwa ini bukan acara satu persatu, tapi merupakan legitimasi bahwa Zelover Indonesia eksis. Makanya kita minta bertanggung jawaban Mas Dukagani. Terus dari kita ini masuk sampai dialog. Ya, di sini kita hadir. Kemudian alhamdulillah makasih kepada Pak Dewa yang sudah kontak langsung Mas Jonet Rahmanyo. Kita hadir bersama di tengah-tengah kita dan harapannya semangat yang dulu pernah dibangun dengan niatan apapun. Zelover ini ada. Sekarang bersatu kembali dengan semangat baru para Zelover mania Indonesia dan seantero jagat dunia. Berlebihan saya ngomong begitu, nah kelebihan terbukti Malaysia datang, bukti ini, buktinya lah, kalau menjual kali ini. Nah, begitu. Oke silakan. Bang Aan bersama kita di sini, kita konsentrasi acara, jangan main duduk aja loh. Oh bisa punya istirahat. Kalau di bang ada apa-apaan, gua nggak tahu jalan. Mas Waki, Mas Abi bisa backup kita ya, terus standby di sini untuk mengontrol dan mengawal acara ini berjalan dengan semestinya. Oke, sebagai warm up, kita sampaikan kepada Pak Dejuremi yang tadi malam kita sudah mengirim doa untuk istri beliau yang telah tutup usia, dan kita juga mendapat informasi terbaru Bang PK mungkin pada juri ini. Maaf, jadi gini ya Oh video. Siap. PK dalam gang. Maruloh donasi. Baik, saya ulangi bahwa tadi malam kita sudah mengirim doa untuk almarhumah istri Pak Dejuremi
Dan Pak Dejo ini sekarang live di sini. Mari arahkan ke rekan-rekan developer gambarnya. Kita sambut beliau karena semangat dan masih berkabung di rumahnya. Tahu beliau semangatnya masih berkumpul sekarang lagi telekonferensi dengan Bang Jure. Kita ucapkan selamat pagi, assalamualaikum Pak Dejo Remi yang ada di Kalimantan. Kami sudah mengirim doa juga untuk istri beliau juga keluarga Abah Cecep dan wabil khusus Pak Jonet. Perlu saya informasikan bahwa salah satu developer kita telah tutup usia dengan ID Om Kuntek atau Pak D Kuntek yang ada di Bekasi. Kita sudah kirim doa. Sekali lagi kita akan kirim doa sebagai bentuk partisipasi kita baik rohaniah ataupun jasadiah kepada beliau. Dan tadi pagi saya mendapatkan informasi dan ini valid yang saya dapatkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah satu developer kita dari Bali, Amerta Aditya Bali Dharma, tepat pada pukul 22.15 WITA telah meninggal dunia di kediaman Denpasar, Bali, room MTM CH05. Apapun itu, ini adalah developer. Mari kita sambung doa berpartisipasi untuk semuanya. Mudah-mudahan para developer yang telah passway mendahului kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Sejenak kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu bijalalika na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana ighfir lana dhunubana, ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma arhamhum wa afihim wa afu anhum wa adkhilhumul jannah biridhaka ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa atas semua yang ada di alam semesta ini. Kami adalah segelintir orang-orang yang mencoba untuk menjalin tali asih silaturahim karena ya Allah, duduk bersimpu di hadapan munajat, telah pergi di antara kami, mendahului kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang soleh, yang diterima amal ibadah ya Allah. Kuatkan keluarga mereka ya Allah. Terimalah mereka di sisimu ya Allah. Atas izinmu kabul doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tsumma al-Fatihah. Baik, tanpa harus menunggu lagi, kita sambut Mas Jonet Rohmani atau ini julukan untuk bisa mengenalkan kita flashback sejarah bagaimana Zelo ini ada di Indonesia dan bagaimana transliterasi yang dilakukan dan sejarah yang ada banyak sekali supaya kita juga tidak lupa sejarah. Kita sambut Mas Jonet Rohmani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Panitia Berdiri Mas Jonet biar tahu. Kelas ketiga Developer Indonesia. Kemudian rekan-rekan developer dari berbagai channel dari berbagai daerah, termasuk hormat kami untuk rekan-rekan dari Malaysia yang telah berkenan datang ke Yogyakarta dalam acara Kopdarnas Developer yang ketiga ini. Pertama-tama saralat ya, saya bukan developer ataupun pengguna Zelo pertama karena saya bergabung ke Zelo itu baru bulan Mei tahun 2012, sementara aplikasi ini sudah ada sejak tahun 2007. Jadi saya yakin
sebelum saya bergabung sudah ada rekan-rekan, dan setelah saya bergabung sudah banyak channel. Jadi ada channel Indonesia itu waktu itu sudah ada, kemudian channel Jogja dan lain-lain ini sudah ada. Tetapi di sini hanya saya akan sharing pengalaman saya bersama Yelo, mulai dari perkenalan saya dengan Yelo pada tahun 27 April 2012. Saya masih ingat tanggalnya karena saya berkenal dengan Yelo melalui sebuah tabloid, yaitu tabloid Cina. Jadi sampai sekarang foto artikelnya saja masih saya simpan. Nah, jadi 27 April 2017 atau tabloid Cina minggu ketiga ini ada sebuah artikel, yaitu 5 langkah ngebreak ala Yelo. Jadi waktu itu aplikasi ini sudah bernama Yelo. Saat itu sebenarnya karena pada waktu dulu itu saya suka ngebreak juga yang melalui jalur HT atau RIK ya, sebelumnya saya juga anggota Orari, tetapi di awal ini saya mau aktif lagi, tetapi kan dengan Rapi Orari juga ada keterbatasan dengan jangkauan, artinya sinyal kita terbatas, sehingga pas saya baca ini saya tarik, aduh ada aplikasi yang bagus ini, karena kalau menggunakan internet berarti kita bisa berkomunikasi tanpa batas jarak, artinya tanpa batas negara dan lain-lain. Nah ini suatu hal yang saya begitu membaca ini sesuatu yang bisa jadi besar, artinya aplikasi ini kemungkinan ke belakang jadi besar. Jujur pada waktu membaca ini saya belum punya HP Android, dan karena alasan ini saya langsung beli. Saya beli HP Android dengan alasan mau install Yelo. Jadi itu motivasinya menggunakan Yelo. Pada waktu itu artikel ini justru malah untuk BlackBerry. Tetapi di sana di endingnya dikatakan bahwasanya aplikasi itu selain BlackBerry bisa juga dipakai untuk Android dan PC. Langsung setelah baca saya menginstal dulu dengan PC. Dengan PC saya coba dulu, semakin tertarik lah gitu ya. Terus saya justru saya tertarik tidak langsung mengeksplor, tapi saya belajar dulu. Jadi saya ikuti langkah di yelo.com dan akhirnya saya bisa membaca tentang sejarahnya. Jadi sedikit saya sampaikan ya bahasanya, dulu Yelo itu namanya Lotox. Lotox itu dirilis oleh seorang dari Rusia namanya Alexei Gavrilov. Dia merilisnya tanggal 18 September tahun 2007 dalam suatu event namanya TechCrunch 4. Nah, kalau kita kembali ke 2007 ini, belum seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Waktu itu aplikasi itu hanya bisa bicara satu orang dengan satu orang. Jadi seorang add contact. Nah, kita ngobrolnya satu-satu. Jadi kita klik satu. Nah, ini berjalan sampai dengan 3 tahun. Baru pada tahun April 2010 ada namanya public channel atau kanal ya, sahabat dan seperti ini yang kita punya baru April 2010. Nah, perkembangan setelah ada public channel ini, Lotox kemudian mengembangkan diri dengan Lotox Lite for BlackBerry Mei 2011 dan Juli 2011 Lotox Lite for Android. Jadi pengguna Android awal menggunakannya itu Juli 2011. Nah, baru kemudian Februari 2017 itu Lotox untuk iPhone sekaligus. Nah ini kita harus tahu orang di belakang ini. Jadi Lotox yang dari Rusia oleh Alexei Gavrilov itu di rebrand. Dia dibeli oleh perusahaan Yelo. Dulu namanya juga Yelo itu pakai sayembara. Jadi pihak dari Billmore ini mengadakan sayembara mencari nama dan logo yang akan digunakan gitu ya. Jadi dia sayembara, terus ketemulah akhirnya Lotox menjadi Yelo seperti kita ketahui dengan logo seperti ini pada Februari tahun 2012. Nah inilah awal pengembangan aplikasi ini menjadi sangat besar. Jadi banyak teman-teman itu sudah mulai masuk di bulan Februari 2012.
saya dapat informasi bahasanya dulu yang pertama-tama mempopulerkan adalah komunitas Twitter. Jadi mereka di Twitter sharing itu. Nah, mungkin teman-teman masih tahu channel-channel yang maaf yang sudah takut tua itu tapi channel Indonesia, channel Jogja ini adalah channel-channel yang sudah di awal-awal 2012. Nah, begitu saya masuk menggunakan aplikasi Yellow ini, kemudian saya banyak belajar dengan mempelajari dari blognya Yellow, blog yellow.com. Nah, di sana kan kita baca, kemudian saya juga masuk ke translation-nya. Jadi aplikasi ini karena basis Yellow adalah maaf ya, berapa kali komunikasi dengan Yellow, ini mereka mengatakan kami adalah perusahaan yang sangat kecil, jangan harap kami dapat profit yang banyak, sehingga mereka pengembangannya berbasis komunitas. Jadi artinya penerjemahan ini mengundang pihak-pihak yang bersedia secara sukarela untuk menerjemahkan Yellow dengan tanpa membayar. Artinya kita berkontribusi terhadap translation Yellow. Untuk translation-nya dapat kita lihat bahwasanya siapapun sebenarnya dapat bergabung untuk membantu penerjemahan Yellow. Nah, ini adalah Yellow Translation. Jadi aplikasi ini tadinya pada waktu 2012 baru ada 8 bahasa. Maaf rekan-rekan Malaysia lebih dahulu ada. Jadi pada saat saya bergabung itu sudah ada terjemahan bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia belum ada. Nah, kemudian melihat kondisi di mana saya yakin pengembangan di Indonesia banyak, potensi penggunanya banyak, kemudian saya memberikan diri untuk mengirim email kepada pihak Yellow yang di Amerika tentang potensi Indonesia. Ini potensi besar, tetapi belum ada perhatian dari Yellow. Akhirnya pihak mereka mau, dan bahasa Indonesia mulai diterjemahkan di Yellow ini tanggal 10 Juli tahun 2012. Sudah menjadi bahasa. Dan pengembangan sekarang sudah ada 40 bahasa yang diterjemahkan oleh aplikasi Yellow. Jadi kita bisa melihat contohnya. Jadi kalau teman-teman membuka translate.yellow.com akan kelihatan ya. Jadi proyek-proyeknya, language-nya mulai dari African, termasuk ini bisa kita lihat bahasanya sini Indonesia sudah masuk. Kemudian untuk Malaysia sudah ada ini. Tetapi kelihatannya, mohon maaf, mungkin perhatian rekan-rekan Malaysia, bahasa Malaysia ini berhenti terjemahannya. Jadi kelihatan sekali banyak warna merah, artinya barangkali memang yang dituju sebagai penerjemahan bahasa Melayu ini sudah tidak dilanjutkan lagi. Jadi semakin banyak hijaunya di terjemahan Yellow, berarti semakin lengkaplah yang sudah diterjemahkan. Nah, mungkin nanti teman-teman Malaysia bisa berkontribusi untuk ikut menerjemahkan dalam bahasa Yellow. Jadi ini adalah 40 bahasa yang dimasukkan dalam terjemahan Yellow. Kemudian untuk yang diterjemahkan itu sudah ada Android kalian, Android, kemudian ada aplikasi, kemudian Apple Watch, BlackBerry, ini Dictionary Kamus, kemudian ada yang untuk iPhone, untuk Windows PC, kemudian ada Windows Phone 8. Ya, jadi saya pikir hampir semua perangkat yang ada sudah direspon untuk oleh Yellow untuk diterjemahkan. Nah, ini adalah tentang program terjemahan Yellow. Jadi mulai dari 8 bahasa, kemudian sekarang ada 40 bahasa, dan terakhir ini ada contoh-contoh ini. Nah, pada waktu menerjemahkan ini kita juga sering berkomunikasi ya dengan pihak Yellow ini tentang potensi Yellow. Jadi ada beberapa fitur penggunaan Yellow yang mungkin barangkali teman-teman sudah merasakan sendiri ya. Jadi kalau lihat sekarang ini banyak sekali aplikasi lain juga yang
hampir sama dengan Yellow. Mungkin kalau lokal teman-teman pernah tahu Indo VWT ya, Indo Virtual Walkie, kemudian ada Jamtrios, nah seperti itu. Saya juga mencoba Mas, Indo VWT saya coba, Jamtrios saya coba, beberapa aplikasi lain juga saya coba, sekedar membanding bagaimana mereka ini. Tetapi kalau dengan fitur yang paling lengkap, saya masih percaya dengan Yellow lah yang paling lengkap dibanding aplikasi itu. Dan keleluasaan keunggulannya itu masih banyak ya. Artinya Yellow ini sangat ringan sebenarnya. Saya pernah melakukan penghitungan ini. Jadi teman-teman seandainya punya Yellow, asumsinya 24 jam bicara terus ini. Kebutuhan datanya 1 bulan ini 5,1 giga. Kalau bicara terus ya, tapi kan kalau mungkin bicara terus, jadi artinya kondisi penggunaan data dengan ekstensifannya 2-3 giga 1 bulan sudah bisa mencukupi untuk semua kebutuhan Yellow. Kemudahan, jadi kemudahan ini artinya kan teman-teman yang membuka channel ini kewenangan sekarang sudah semakin baik pengaturannya. Ada channel owner, kemudian ada moderator dan sebagainya, sehingga ada pengalihan kewenangan mana yang bisa dilakukan oleh owner channel, kemudian ada ini, dan kekhususannya dari channel adalah hanya Yellow lah yang bisa mentransfer kepemilikan channel. Jadi apabila seseorang memiliki suatu channel, kemudian mungkin dia ingin mengalihkan kepemilikan pada orang lain, bisa dilakukan transfer. Nah itu yang khas dari Yellow dan tidak bisa di yang lain. Kemudian fungsi channel, di mana Yellow adalah semakin banyak jumlah yang bisa ditampung dalam suatu channel. Kalau saat terakhir saya pantau sekitar 3.000 yang bisa di-handle oleh sebuah channel. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah suatu hal yang besar ya, karena berarti servernya semakin besar dan dulu lebih besar. Waktu itu di awal hanya 100, awalnya 100 sampai sekarang bisa dibuat itu perkembangannya bertahap seperti itu. Kemudian yang jelas untuk semua perangkat mobile ini, baik Anda menggunakan operating system maupun BlackBerry masih ada disediakan. Kemudian Windows pun ada, kemudian Android jelas seperti itu. Jadi sehingga kita bisa semakin luas penggunanya, bahasa yang lebih banyak. Dan terakhir adalah kompatibilitas jaringan. Jadi jaringan artinya gini, Yellow ini baik di 2G artinya Edge pun masih bisa digunakan, tidak harus LTE. Artinya kan dengan daerah-daerah yang terpencil pun banyak gitu ya. Jadi pengalaman saya dulu waktu di awal-awal ini justru malah dengan Yellow itu sebanyak kaget gitu ya. Saya bertemu dengan rekan yang bekerja di Namibia, di sekitar Namibia. Kemudian banyak sekali komunikasi dengan teman-teman kita yang di Bahrain, Arab Saudi. Tidak yang jelas kalau Malaysia sudah banyak, waktu di awal pun komunikasi dengan Malaysia, Brunei dan sebagainya sudah banyak, termasuk dengan karena saya sering aktif juga dulu yang memantau rekan-rekan Yellow yang ada di Amerika Latin gitu ya. Jadi beberapa rekan di Amerika Latin itu juga bisa komunikasi, walaupun sama-sama kita bisa dengan bahasa Inggris yang mungkin bisa. Jadi ini apa dari aplikasi yang ada di kita ini ya. Jadi saya pikir sampai sejauh ini menurut saya tetap Yellow lah yang bisa membantu kita dalam berkomunikasi. Ya. Kemudian terkait dengan perkembangan Yellow yang ada di Indonesia yang melihat kondisi sekarang ini, melihat keaktifannya teman-teman gitu ya. Saya mungkin beberapa orang mengira Mas Jubaka sudah hilang gitu ya. Sebenarnya tidak. Saya masih memantau aktivitas dari teman-teman melalui semua media, baik itu Facebook teman-teman semuanya, melalui YouTube yang diupload, kemudian juga beberapa channel yang melakukan tracing itu juga kadang saya memantau juga.
juga. Jadi yang jelas memang jujur kan bergeser ya. Jadi teman-teman menggunakan jalur di awal tahun 2012 hanya sebagai sarana komunikasi saja. Jadi waktu itu kan hanya komunikasi dalam satu channel. Tetapi dalam perkembangannya ternyata jalur bisa dimanfaatkan lain dengan teman-teman justru lebih ke arah teknik. Jadi mereka teman-teman belajar tentang Android-nya, mengupas APK-nya, bagaimana APK itu bisa menjadi lebih ringan, termasuk jujur untuk tracing ya, tracing atau untuk karaoke. Kalau tidak ringan berarti kan Anda tidak bisa masuk ke channel tersebut. Nah ini saya maklum memang silakan teman-teman yang juga ada memodifikasi karena memang Android ini sifatnya open ya, jadi memang bisa dimodifikasi. Jadi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 ini 5 tahun perkembangan Yellow yang ada di Indonesia, kita bisa merasakan yang jelas manfaat yang kita peroleh. Untuk manfaat mendapatkan persaudaraan sudah tidak bisa dibuat lagi. Semua merasakan ya 2012-2015 Yellow tetap membuat kita bersaudara. Bagaimana aplikasi tetapi bisa membuat komunitas, aplikasi yang bisa membuat saudara ini tidak semuanya gitu. Tapi Yellow bisa membuat komunitas dan membuat saudara kita semuanya. Karena jelas tidak ada jarak dari Yellow. Tidak ada batasan. Sepanjang Anda dapat koneksi internet, Anda berhubungan, Anda bisa melakukan itu. Dan yang jelas kalau orang yang bermain Yellow tidak ada yang namanya kesepian. Karena kita merasa dimanapun kita berada ada saudara kita yang selalu mendukung kita. Seperti itu ya. Jadi kita berharap bahasanya 5 tahun perjalanan Yellow di Indonesia ini tidak seperti ini saja, tetapi ke depan Yellow masih tetap mendapatkan hati masyarakat kita, tidak cuma di Indonesia, di negara lain juga, negara di Malaysia, di Brunei, atau negara lain, agar tetap bisa menunjukkan manfaatnya. Bicara tentang manfaat, ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa memantau dari laporan-laporan Yellow yang baik itu melalui media massa di luar negeri maupun baik yang Yellow. Banyak satu, Yellow ini sekarang banyak mendapat sorotan dalam kondisi bencana. Penggunaan Yellow pada saat bencana-bencana di Amerika ini sangat meningkat. Jadi